sudah ditumpahkan. Darah itu sudah ditumpahkan untuk pengampunan dosa-dosa kita. Haleluya. Kalau itu adalah firman Tuhan, jangan ragukan. Kalau simbolis bilang kita lagi tidak layak, hari ini kita semua dilayakkan oleh darah Yesus. Di dalam darah Yesus semua dosa kita sudah diampuni. Amin. Berapa banyak kita berdoa, Tuhan tutup bungkus kami dengan darah Yesus. Kuasa darah Yesus bukan hanya untuk menutup bungkus kita, tetapi untuk memulihkan, untuk memutihkan, untuk membersihkan, untuk menyucikan. Sehingga kuasa darah Yesus ini, darah yang sempurna ini, ketika sudah menghapuskan segala dosa kita, tidak satu titik dosa pun yang tertinggal. Percaya saudara? Amin. Tidak satu titik dosa pun yang tertinggal. Sebab darah Yesus tidak sama dengan darah domba, darah binatang dalam perjanjian lama. Darah domba, darah binatang dalam perjanjian lama hanya untuk menutupi dosa. Masihkah ada dosa itu? Masih. Tapi puji Tuhan, darah Yesus bukan hanya menutupi dosa. Darah Yesus menghapuskan segala dosa. Amin. Amin. Apakah di dalam darah Yesus Allah Bapa masih melihat dosa dalam kehidupan kita? Tidak lagi, sebab darah itu telah menghapuskan segala dosa kita. Haleluya. Ini kabar baik yang harus diterima, yang harus dipercaya oleh setiap kita. Amin. Kalaupun ada penderitaan, itu Tuhan izinkan untuk kita melihat dulu dosaku sudah diampuni. Sekarang Roh Kudus mengingatkan kita akan kebenaran. Firman Tuhan berkata, Roh Kudus akan menginsafkan dunia akan dosa, kamu akan kebenaran, dan penguasa dunia ini akan penghakiman. Mana bagian kita, saudara? Saya ulangi sekali lagi. Roh Kudus akan menginsafkan dunia akan dosa, dunia akan dosa. Kamu, kita orang percaya akan kebenaran, dan penguasa-penguasa dunia akan penghakiman. Jadi kita akan diingatkan Roh Kudus akan kebenaran. Amin. Kalau ada yang masih mengingatkan kita akan dosa kita, itu pekerjaan simbolis. Sebab apa simbolis itu? Si iblis dalam bahasa aslinya artinya adalah pendakwa. Dia terus mendakwa kita, dia terus mendakwa kita, dia terus mendakwa kita. Berdasarkan kesaksian Pak Sianturi tadi, Roh Kudus mengingatkan akan kebenaran. Betul? Diingatkan untuk apa tadi? Mengucap syukur dalam segala. Nah, itu yang dikerjakan Roh Kudus. Tapi simbolis diingatkan kita akan dosa-dosa kita, masa lalu kita. Itulah pekerjaan pendakwa. Tapi pekerjaan Roh Kudus, dia roh penghibur, dia roh penolong, dia roh kasih karunia. Tidak akan lagi menghakimi kita, tapi dia akan mengingatkan kita akan kebenaran. Dalam kesusahan kita, dia akan menghibur kita. Dia akan menguatkan kita untuk mampu melakukan firman Tuhan. Sangat sulit untuk mengucap syukur dalam keadaan yang terpuruk, tapi Roh Kudus mengingatkan kita akan kebenaran, dan dia menguatkan kita. Sehingga dalam kelemahan kita mampu memberikan kekuatan kepada orang lain. Haleluya. Amin, saudara. Itu kuasa darah Yesus. Amen. Kalau kita kembali ke Yohanes 1 ayat 17, Yohanes 1 ayat 17. Ini khotbah kapan, saudara? Kalau tidak salah, ini khotbah di Natal kaum Bapak Ibu, betul? Yohanes 1 ayat 17. Hukum Taurat diberikan oleh Musa, tapi kasih karunia datang oleh Yesus Kristus. Ini beda, saudara. Hukum Taurat diberikan oleh Musa. Saya bisa memberikan CD khotbah saya, kalau memang ada CD khotbah. Doakanlah, saudara. Dalam beberapa hari ini ada ide kreatif. Wah, ada ide kreatif. Kemarin ngobrol-ngobrol dengan Bang Rosman, kita harus punya ide, ya. Kita harus punya ide. Timbul ide kreatif dalam saya untuk beberapa, ini udah ini direkam? Direkam ini? Oh ya, direkam. Jadi beberapa kali sejak kita punya handicap ini, beberapa kali khotbah itu direkam. Dan kalau nanti Tuhan izinkan, saya akan buat itu dalam bentuk CD khotbah. Jadi biar khotbah itu mengingatkan kita akan firman Tuhan. Saya percaya ketika kita buka hati dengar CD khotbah, kita akan diberkati, dikuatkan oleh firman Tuhan. Amin, saudara. Saya bisa kirim CD khotbah saya dari Semarang, betul? Ya. Tapi saya datang. Hebat yang mana, saudara? Yang datang. Hukum Taurat diberikan oleh Musa. Siapa Musa itu? Hamba. Dalam kitab Ibrani, Musa itu hamba Tuhan, betul? Ya.
tapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Siapa Yesus Kristus? Anak Allah yang hidup. Bukan lagi hamba, tapi dia anak. Dia pribadi Allah Tritunggal itu sendiri. Haleluya, haleluya. Dalam hukum Taurat, mujizat pertama dalam hukum Taurat, ketika Musa ada di Mesir, dia mengubah air menjadi darah, betul? Melambangkan kematian. Tetapi dalam kasih karunia dan kebenaran, mujizat pertama yang dilakukan Yesus adalah air menjadi anggur, dan itu melambangkan kehidupan, melambangkan sukacita, melambangkan perayaan. Haleluya. Dalam hukum Taurat pertama kali diberikan, tewas 3.000 orang di Bukit Sinai. Tahukah saudara, kasih karunia dan kebenaran datang oleh Roh Kudus, datang oleh Yesus Kristus. Hari pertama berapa orang yang dibaptiskan? 3.000 orang. Haleluya. Itu perbedaan yang nyata antara hukum Taurat dan kasih karunia dan kebenaran. Saya mau bertanya, kita mau ada di bawah hukum yang mana sekarang, saudara? Mau di bawah hukum Taurat atau kasih karunia? Kebenarannya adalah kita semua setelah peristiwa salib, kita ada di bawah kasih karunia. Haleluya. Yang kita orang berdosa, dosa kita sudah ditimpakan kepada Yesus di kayu salib, sehingga penghukuman, penghakiman dan dakwaan terhadap dosa kita sudah ditimpakan kepada Yesus. Segala yang baik, yang kudus, yang tak bercacat, yang tak bercela dari Yesus ditimpakan kepada kita. Itulah sebabnya namanya harus kasih karunia dan kebenaran. Yang setuju katakan amin. Amin. Jadi kalau kasih karunia ini dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus, memang sungguh-sungguhlah Kristus yang menjadi pengharapan kita. Amin, saudara. Kalau dituntut hukum Taurat lagi kepada kita, tidak ada yang bisa, saudara. Hukum Taurat, orang yang terbaik dalam hukum Taurat pun gagal, Yesus. Tapi orang terburuk dalam kasih karunia pun diselamatkan oleh Tuhan. Amin, saudara. Tahu peristiwa tentang perempuan yang berzina itu? Yang kedapatan berzina dalam kitab Yohanes 8. Yohanes 8 itu benar-benar. Jadi Yesus dibawa kepadanya perempuan yang kedapatan berzina. Ini memalukan sekali, saudara. Waduh, menurut hukum Musa, kata ahli Taurat, mereka ahli mengerti orang Farisi. Menurut hukum Musa, ini harus dilempari dengan batu. Menurut hukum Musa, apakah Tuhan Yesus menurut hukum Musa? Kalau dia lempari orang ini dengan batu, artinya dia tidak kasih karunia dan kebenaran. Amin. Tapi kalau ya akhirnya Yesus itu menulis di tanah dan dia berkata, orang yang tidak berdosa, dialah yang pertama kali melempari dengan batu. Dan sadar kok ini ahli Taurat, orang Farisi, orang yang paling ketat dalam menjalankan hukum Taurat. Tapi adakah di antara mereka yang berani melempari? Tidak. Karena apa? Karena mereka juga tahu, sekalipun mereka memegang terhadap hukum Taurat itu